Pemirsa, inilah breaking news berita satu news channel bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatannya. Anggito mundur karena diduga terkait korupsi dana haji yang menjerat mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dan terkait pengunduran diri Anggito, saat ini Menko Kesra Agung Laksono sebagai PLT Menteri Agama menggelar jumpa pers. Kita langsung bergabung dengan tim Liputan Berita 1 yang saat ini berada di Kementerian Agama untuk mengikuti jalannya konferensi pers dari sana. Menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU yang telah disampaikan di sekitar jam 11, di mana alasan utamanya adalah pengunduran diri untuk dilakukan untuk tetap menjaga kewibawaan institusi Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang strategis dan menjamin terlaksananya dan keberlanjutannya berbagai program-program penting, termasuk dan terutama adalah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014. Hal pengunduran diri Bapak Anggito Abimanyu sudah dilaporkan dari pagi kepada Bapak Presiden. Beliau dalam hal ini mengapresiasi serta menyampaikan penghargaan atas segala upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan haji yang selama ini digelutinya sampai hari saat dia mengundurkan diri. Dalam berbagai hal, upaya-upaya yang dilakukan yang tentu akan bermanfaat bagi kenyamanan, kelancaran pelayanan ibadah haji dari mulai tanah air sampai ke tempat tujuan di tanah suci dan kembali ke tanah air. Kemudian mengingat penyelenggaraan ibadah haji tahun ini waktunya sudah mendesak, maka pengunduran diri tersebut langsung diterima dan bahkan langsung diadakan rapat tim penilaian akhir secara khusus diadakan di sana yang langsung oleh Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah menetapkan Saudara Profesor Dr. Abdul Jamil yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang baru. Jadi, mulai hari ini ya, tugas wewenang tanggung jawab Dirjen Haji dan Umroh itu menjadi tanggung jawabnya Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil. Nah, sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam Masyarakat Islam. Keputusan yang berlangsung cepat dan menunjuk pejabat definitif dimaksudkan untuk lebih memastikan lagi bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2014 dan seterusnya tidak boleh terganggu. Karena ini sudah merupakan amanat agama dan saya kira sudah menjadi program nasional, program Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan hal itu, dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kita masih dalam kuota yang dikurangi, jadi jumlahnya sekitar 168.000 dengan haji plus. Dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Bapak Presiden juga telah menetapkan Kepres ditandatangani beliau tadi siang tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014. Sehingga dalam waktu dekat pelunasan biaya haji dan lain-lainnya yang dilakukan para jemaah reguler dapat segera dilaksanakan. Itu sebagai payung hukumnya yang kemudian ada derivasinya berbagai peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama yang terkait dengan persiapan
Kalau tidak hanya persiapan infrastruktur, fisik, tapi juga regulasi. Dalam hal ini Kepres dan peraturan-peraturan Menteri Agama maupun keputusan Menteri Agama. Ini penting tentang berapa sisa yang harus dibayar, kemudian di bank mana dan mulai tanggal kapan dan seterusnya. Perlu juga diketahui kepada masyarakat bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 ini secara rata-rata turun 8%. Memang ada rinciannya, nanti pada waktunya akan diterbitkan, berbeda-beda embarkasi, berbeda-beda pula tarifnya. Penurunan BPIH ini yang sebesar rata-rata 8% tidak akan mengurangi kualitas pelayanan jemaah haji. Kami bahkan berusaha untuk lebih baik. Hal ini menunjukkan suatu komitmen dari pemerintah untuk terus-menerus memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji kita. Kemudian perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang tahun ini, diantaranya adalah sistem pengadaan pemondokan. Saya kira sudah rutin kita dengar, sering kita dengar bahwa pemondokan termasuk jarak terjauh dan sebagainya nanti akan bisa diuraikan. Cateringnya, konsumsi atau catering, serta transportasi dari tanah air ke tanah suci maupun selama berada di Saudi Arabia, di Jeddah, di mana, di Mekah terutama, dan di Madinah. Yang kesemuanya ini pengadaan dilaksanakan dengan sistem tender yang transparan, sistem elektronik e-hajj, dan dikawal dalam hal ini secara khusus oleh Inspektorat Jenderal. Saudara sekalian, pengisian sisa kuota nasional tetap dilakukan sesuai dengan nomor urut pendaftaran jemaah haji. Ini sekali lagi tetap nomor urut. Untuk itu dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada segenap masyarakat, kepada instansi-instansi, kepada organisasi-organisasi baik sosial, kemasyarakatan dan organisasi politik agar tidak mencari-cari atau tergoda oleh pihak-pihak yang menjanjikan dapat mempercepat antrian haji. Karena ini tentu akan bisa mengganggu dan merusak nomor urut tadi. Saya sudah minta supaya tetap nomor urut diberlakukan. Perbaikan yang harus segera dilakukan menyangkut pengelolaan keuangan haji, dan dalam hal ini pemerintah bersama dengan DPR Komisi 8 sedang membahas RUU pengelolaan keuangan haji, di mana antara lain substansi kontennya, di mana lain calon jamaah haji akan dapat mengetahui nilai manfaat per individu pada saat keberangkatan. Ini tentu semakin baik.